Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faradal siyama ala ibadihil mu'minin wa ja'alaha ruknan min arkani hadzal din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadinil Arabiyyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin al-hadirin wal muslimatil hadirat rahimakumullah. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وآتوا الزكاة وتصوموا رمضان وحج البيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang kaum sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Islam itu dibangun di atas fondasi atau dibangun di atas 5 pilar fondasi yang kuat. Pertama adalah membaca 2 kalimat syahadah, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, kewajiban menegakkan salat. Yang ketiga, kewajiban berzakat. Yang keempat, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, kewajiban naik haji ke Mekah Al-Mukarramah, ke tanah haram bagi yang diberi kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, marilah dari mimbar Masjid Raya yang megah ini kita sambut kedatangan Ramadan dengan ucapan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Ahlan artinya yang datang itu bukan siapa-siapa, bukan orang jauh, bukan orang lain. Yang datang itu adalah keluarga dekat kita. Oleh karena itu disebut dengan ahlan wa sahlan. Keluarga dekat yang akan datang itu kita berikan beberapa kemudahan-kemudahan, seperti rumah yang sudah dibersihkan, lapangan parkir yang luas, halaman yang taman-tamannya sudah diperbaiki, karena yang datang adalah keluarga dekat, bukan orang lain. Wa marhaban bikum, dan inilah bulan yang dirindukan oleh kita semua, Ramadan yang kita hormati bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum Ramadan itu datang dan tiba ke dalam pangkuan kita umat Islam, ada 2 bentuk pekerjaan masyru',
yang harus kita lakukan. Masyru' artinya yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Yang pertama adalah membersihkan badan secara lahiriah. Membersihkan badan secara lahiriah, satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah ghuslun. Ghuslun artinya memandikan badan, menyirami badan kita secara totalitas. Apalagi mandi itu diawali dengan mandi wajib, maka tidak ada bahagian tubuh yang tertinggal oleh aliran air mandi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika jamaah haji umrah berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, baik yang turun di King Abdul Aziz Jeddah maupun yang turun di Madinah Munawwarah, maka sebelum mereka berpakaian ihram dengan mengucap labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka kepada seluruh jamaah bersih-bersih diri, artinya dianjurkan untuk memandikan badan. Karena apa? Karena dia akan mengerjakan umrah secara bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah sebagai hari tarwiyah, hari persiapan untuk berangkat ke Arafah sebagai inti haji, maka kepada jemaah sudah dianjurkan oleh pembimbing ibadah untuk mengerjakan mandi bersama-sama. Artinya setiap jamaah haji sudah bersih-bersih badan untuk berangkat ke Arafah. Baru setelah itu dia ganti pakaian biasa dengan pakaian ihram, lalu dia berniat labbaik Allahumma hajjan. Setelah dia berniat untuk berhaji, maka zikir yang dia baca adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Begitu juga kita kaum bapak ini, ketika hari Jumat datang pagi-pagi, dia bisa mandi terlebih dahulu atau akan berangkat ke masjid, dia mandi. Aku mandi untuk menunaikan salat Jumat sunnatan alayya lillahi ta'ala, karena sunat bagiku karena Allah Ta'ala. Baru dia berangkat ke masjid dengan pakaian yang bersih. Khuz zinatakum indal masjid, carilah pakaian yang baik untuk ke masjid. Nah, itu juga mandi. Apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita rindukan, bulan yang kita tunggu, maka tidak ada salahnya tradisi mandi kita biasakan menyambut kedatangan Ramadan itu. Namun di tengah-tengah masyarakat, tradisi mandi menjelang Ramadan yang kita sebut dengan mandi balimau, sebenarnya mandi itu adalah disyariatkan Allah dan Rasul, tetapi pelaksanaan mandi balimau di sementara tempat-tempat wisata pemandian banyak mengundang dosa. Karena apa? Karena para wanita-wanita, para pria-pria ini yang mandi itu separuh telanjang. Artinya dia mandi membuka aurat, sementara tempatnya yang dia lakukan itu adalah tempat yang terbuka. Nah, inilah sedikit kekurangan daripada mandi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kajian-kajian hukum Islam ada beberapa perbuatan yang kita wajib mandi, bukan sunat malah, tapi harus wajib mandi. Pertama disebut dengan ghuslul jinabah atau mandi jinabah.
seorang suami istri habis berhubungan suami istri, maka agar dia tidak dikutuk oleh bumi yang dia jalani sebelum mandi, dan bahkan mencukur rambut pun, menggunting kumis sebelum dia mandi, maka kumis itu akan menjadi syahadah bahwa dia berjinabah. Oleh karena itu, sebelum aktivitas yang lain kita kerjakan, kita wajib mandi terlebih dahulu. Karena itu mandi jinabah hukumnya adalah wajib. Yang kedua, mandi habis melahirkan. Wanita-wanita yang disebut dengan kajian fikih itu adalah haid atau mandi darah wiladah, darah yang keluar habis melahirkan anak. Biasanya maksimal 40 hari, maka habis 40 hari ketika haid, ketika darah nifasnya kering, maka wajib dia mandi, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mandi ketika wanita telah kering haidnya. Ada calon jamaah haji bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika hari Arafah atau ketika saya ingin tawaf lalu datang haid? Maka tetap dia berniat untuk haji dan untuk berumrah, tetapi dia dilarang masuk masjid. Jangankan tawaf di Ka'bah, masuk masjid saya tidak boleh. Karena apa? Karena dia sedang kotor. Fatahhiru, maka bersihkan dulu. Walaupun keringnya sekejap, tidak lama, maka sekejap itu kita mandi langsung bisa boleh tawaf kembali. Kalau dia datang lagi haidnya setelah tawaf, itu tidak tanggung jawab kita lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Dan yang ketiga adalah mandi, memandikan mayat. Memandikan mayat termasuk wajib, tetapi kategori mandinya adalah wajib kifayah. Maksudnya ialah kalau di tengah-tengah masyarakat tidak ada lagi generasi yang berpartisipasi untuk bisa mengafani mayat, memandikan mayat, mensalatkan mayat, menguburkan mayat, maka kalau kewajiban itu sudah dibayarkan oleh satu orang saja, maka satu orang inilah membayar hutang bersama. Oleh karena itu, di sebuah lingkungan pastikanlah ada generasi yang bertugas untuk memandikan mayat ini. Karena kalau tidak sekampungnya berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah mandi secara lahiriah menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka tidak ada salahnya bagi yang tak sempat ke tempat pemandian, bisa saja berlimau agar ekonomi orang-orang yang menjual bunga-bunga rampai di pasar-pasar tradisional, di tempat-tempat lain, itu punya rezeki juga ketika memasuki bulan Ramadan. Inilah bersih yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah bersih secara batin. Bersih secara batin artinya adalah bersih dari sifat-sifat kufur. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir bersamaan saja atas mereka. Apakah dia diajak, diberi peringatan, diberi ihzar, sama saja tidak ada respon. Maka wa 'ala absarihim ghishawah, atas penglihatannya sudah tertutup rapat, hatinya sudah tertutup. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Al-Baqarah ayat 7, ayat 6 sampai ayat 7. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, oleh karena itu marilah kita jauhi diri kita, jiwa kita, hati kita
dari unsur-unsur kekafiran, termasuk meninggalkan salat, apalagi meninggalkan puasa, sudah termasuk kategori kafir. Tetapi tentu tidak kafir muwahhid, artinya kafir terhadap keesaan Allah, tetapi juga bisa kita termasuk kafir nikmat, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita bersihkan hati kita dari mahabbatid dunya wa riyashah, terlalu mencintai dunia dan status, sehingga dunia ini melengahkan dia untuk zikir kepada Allah, melengahkan dia untuk berorientasi hidup kepada akhirat. Padahal satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggaman saya. Boleh kita berdoa seperti itu. Dunia dalam genggaman kita. Kita sukses di dunia, kita raih kemenangan di dunia, kita raih kebahagiaan di dunia. Tetapi wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia itu di dalam hati kita. Karena dunia ini adalah relatif. Kemarin teman saya baru meninggal dunia habis olahraga, padahal dia kecil, baru 40-an umurnya. Meninggal dunia. Jadi Bapak yang saya hormati, janganlah kita terlalu mencintai dunia, kita taruh dunia ini sebagai dalam hati kita, tapi dunia ditaruh dengan genggaman kita, tapi jangan dalam hati kita. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, lalu yang terakhir, marilah kita bersihkan hati kita dari itsba'is syahawat wal hawa, dari mengikuti syahwat-syahwat dan hawa nafsu. Karena apa? Karena hawa nafsu pada dasarnya sudah diabadikan Allah di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu menggiring kita kepada berbuat jahat. Tidak ada sedikit pun nafsu yang mendorong kita berbuat kebaikan. Pasti nafsu berbuat jahat. Apakah itu nafsu hayawaniyah, jadi hewan, harta orang harta dia, istri orang istri dia, itu nafsu hayawaniyah. Nafsu su'ubiyah, nafsu kebinatangan, nafsu syaitaniyah, nafsu yang diberangi oleh setan. Oleh karena itu, marilah kita kondisikan nafsu kita, nafsu rububiyah, nafsu berketuhanan yang Maha Esa. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, oleh karena itu, pada kesempatan yang terbatas ini, menjelang Ramadan tiba, marilah kita membersihkan dua aspek ini. Pertama, aspek badan kita dengan beberapa macam mandi yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah aspek batinnya, hati kita perlu kita bersihkan agar Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang sempurna. Tergantung niat kita, masih pasang niat dari mulai hari sekarang bahwa kita berniat penuh puasa Ramadannya, penuh tarawihnya, bahkan bisa tamat khatam Quran selama Ramadan. Mudah-mudahan keinginan kita, jihad perjuangan kita akan disampaikan Allah menjelang Ramadan datang. Man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang ceria, senang hatinya menyambut Ramadan, Allah haramkan kulitnya dijilat oleh api neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله